عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang Maulidin Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, penghormatan kami kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Sabang, yaitu Bapak Ruslan SPD. Penghormatan kami kepada Wakil Kepala Sekolah. Penghormatan kami kepada Komite SMP Negeri 2 Kota Sabang. Penghormatan kami kepada seluruh Dewan Guru dan kepada staf karyawan-karyawati SMP Negeri 2 Kota Sabang, dan kepada grup zikir Maulid Himmatur Rijal dari Dayah Sirajul Munir Al-Aziziyah, Gampung Cot Abe, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dan kepada para pelajar SMP Negeri 2 yang mudah-mudahan esoknya menjadi pemimpin di negeri ini yang mengikuti suri tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Sudah kenal saya? Nama saya Hazami Ibrahim. Boleh dipanggil di sini Ustadz ataupun Tengku. Saya sekarang berdinas di Kodim 0112 Sabang, di Bypass. Cukup perkenalan kita. Hadirin dan hadirat sidang Maulidin Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan langkah kita untuk hadir di lapangan SMP Negeri 2 Kota Sabang ini. Kita berharap dengan berkumpulnya kita pada pagi menjelang siang ini, insya-Allah nanti di mahsyar kita akan berkumpul seperti ini dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita melaksanakan Maulid? Melaksanakan Maulid bukan sekedar acara makan-makan, bukan sekedar acara mengenyangkan perut. Akan tetapi melaksanakan Maulid ini adalah kita mendengar dakwah dan tausiah agar kita tahu bagaimana pengorbanan Rasulullah untuk umatnya, bagaimana pengorbanan Rasulullah untuk agama Islam ini. Dengan kita mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makin terasa cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di mana? Di kota Mekah pada tahun adik-adik? Pada tahun gajah. Belum disebutkan tahun berapa. Kenapa? Karena di waktu itu ada tentara Abrahah dari negeri Yaman yang telah membuat Ka'bah tiruan supaya semua umat manusia tidak lagi beribadah di Ka'bah yang ada di Mekah. Maka mereka datang dengan tentara bergajah, datang ke Makkah ingin menghancurkan kota Makkah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan Ka'bah di Mekah dengan dikirimkannya burung ababil, sehingga pasukan-pasukan bergajah itu terkapar mati seperti daun dimakan ulat. Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau tidak ada lagi orang tua, yaitu ayah beliau tidak ada lagi. Di waktu itu ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang berangkat ke negeri Syam. Tunjuk tangan siapa yang tahu di mana negeri Syam, saya kasih amplop. Tunjuk tangan. Ada adik-adik?
Enggak tahu kita kan? Di mana negeri Syam? Tunjuk tangan dulu, nanti saya tunjuk. Ini orangnya, maju. Ada yang tahu? Dari adik-adik yang SMP 2 aja. Jadi negeri Syam itu adalah Palestina, Syria, apa lagi? Lebanon. Itulah wilayah negeri Syam. Dulu namanya negeri Syam, sekarang sudah berpisah-pisah negaranya. Ada Palestina, ada Syria, ada Lebanon. Jadi ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke negeri Syam. Beliau meninggalkan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Aminah binti Wahab, padahal beliau baru hamil 3 bulan. Berangkat ke negeri Syam, beliau berdagang di sana. Sesampai di negeri Syam beliau sakit dan beliau pulang ke tempat saudaranya, yaitu di negeri Madinah. Di masa itu belum nama Madinah. Yang tahu kota Madinah sebelum lahir Nabi, apa nama kota itu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Nama kota Madinah. Yang memberikan nama Madinah, Madinatul Munawwarah Rasulullah. Sebelumnya ada nama tersendiri. Tidak tahu, ingat. Nanti mungkin ada maulid-maulid tahun depan. Kalau ada yang bertanya, kita sudah tahu. Walaupun tidak ada orang tanya, kita harus tahu sejarah, tarikh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Yasrib namanya. Kota Yasrib. Kenapa beliau singgah di kota Yasrib? Karena di situ ada saudara daripada ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayahanda Rasulullah? Abdullah. Semua tahu, enggak akan saya tanya. Karena semua tahu. Yaitu Abdullah. Di situ ada saudara dari mamanya beliau. Ada saudara daripada ibunya beliau. Maka setelah beberapa hari beliau di kota Yasrib, beliau mengirimkan utusan ke negeri Makkah. Beliau mengatakan kepada ayah beliau, siapa nama ayah beliau? Ayah daripada Abdullah? Abdul Muttalib. Ayah, saya tidak bisa pulang. Saya sekarang sakit. Saya berada di kota Madinah. Tolong ayah jaga istri saya. Minta tolong agar dijaga istrinya. Karena di waktu itu ibunda Rasulullah Siti Aminah lagi mengandung. Maka sudah sebulan belum pulang-pulang juga. Ayahanda daripada Rasulullah belum pulang juga. Maka kakek beliau Abdul Muttalib mengirimkan utusan. Siapa kira-kira nama utusan yang dikirim ke negeri Yasrib? Yang tahu tunjuk tangan. Dapat amplop. Ada adik-adik? Belum tahu. Ini saya sampaikan, namanya Haris. Siapa namanya? Haris. Maka berangkatlah Haris
ke negeri Yasrib. Sesampai di negeri Yasrib, rupanya ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka beberapa bulan kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat ayahnya. Sedih sekali hidup Rasulullah. Beliau lahir tanpa mengenal ayah. Kita sekarang ada juga anak-anak yatim, tapi pernah melihat ayah. Pernah kita memanggil ayah. Pernah kita digendong ayah. Pernah kita dikasih uang jajan oleh ayah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat melihat ayah. Bagaimana sedihnya Rasulullah. Setelah beliau lahir, anak-anak bayi tidak layak dipelihara di negeri Mekah. Kenapa? Karena tidak cocok hawanya negeri Mekah di waktu itu dengan anak bayi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berpisah lagi dengan ibunya, padahal beliau baru lahir. Sedih tidak Rasulullah? Ada kita sedih seperti Rasulullah? Rasulullah dibawa oleh ibunya ke pasar, tempat penitipan anak bayi. Siapa yang mau menyusui anak bayinya? Maka sesampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota, dibawa oleh ibunya, ditanya sama orang yang mau menyusui. Yang pastinya orang yang menyusui ini pun orang yang punya anak bayi. Maka ditanya satu-satu. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Pandai juga kalau orang yang mau menyusui anak-anak itu ditengok dulu. Kalau anak orang kaya pasti mau diasuh. Kenapa? Untuk apa? Karena nanti dapat gaji besar. Tetapi kalau pas sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ini anak siapa? Anak ini sebelum lahir sudah meninggal ayahnya. Ibunya mana? Ini. Oh, pasti anak orang miskin ini. Capek saya pelihara, enggak ada uang nanti. Enggak digaji saya nanti. Tidak ada satu pun manusia di waktu itu yang mau pelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih tidak? Ada seorang yang sangat miskin akan tetapi baik hati. Tunjuk tangan, siapa tahu? Adik yang baju merah. Sini, Dek. Ni dah dapat. Ni masih ada amplop banyak ni, amplop ni. Masih banyak. Ini ajari cara cium tangan. Kayak mana? Sini dulu. Kita cium tangan bukan seperti ini. Seperti ini. Cium tangan itu yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicium. Dihirup. Dihirup, bukan ditaruh. Nanti pulang ke rumah salam sama ibu sama ayah seperti itu. Jangan taruh lagi di jidat. Bukan seperti itu. Semua adik-adik ya. Bagaimana cara salam? Dicium tangan, bukan ditaruh di jidat. Dicium tangan. Dah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Berapa ongkosnya? Saya tidak punya uang, kata Aminah. Tidak apa-apa, biar saya merawat anak ini. Sayang dia anak yatim, kata Halimatus Sa'diyah. Sangat baik. Orang yang mengasuh Rasulullah adalah orang-orang pilihan yang sudah dipilih oleh Allah. Tidak semua orang mampu untuk memelihara Rasulullah. Memang betul-betul orang ikhlas untuk memelihara Rasulullah. Berapa ongkosnya saya tidak perlu. Yang penting anak yatim ini biar saya yang pelihara, kata Halimatus Sa'diyah. Maka setelah itu beliau dibawalah ke kampungnya Halimatus Sa'diyah. Setelah sampai Rasulullah di kampungnya Halimatus Sa'diyah, beliau
dipelihara, maka makin hari keberkahan selalu mendatangi Halimatus Sa'diyah. Yang dulu kambing peliharaannya kurus-kurus, semenjak memelihara Rasulullah sudah sudah banyak. Yang dulu Halimatus Sa'diyah agak kurus badannya, semenjak memelihara Rasulullah sudah agak gemuk. Yang dulu anak Halimatus Sa'diyah sering menangis, semenjak ada Rasulullah, anak Halimatus Sa'diyah sudah bisa ketawa, sudah punya kawan. Maka di waktu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 4 tahun, beliau lagi bermain dengan kawan sesusunya, yaitu anak Halimatus Sa'diyah. Datanglah 2 orang yang berbaju ataupun berjubah putih, mengambil Rasulullah, dibawanya Rasulullah ke belakang batu yang besar. Maka dibelahlah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak dibelah pun, tidak dibersihkan pun hati Rasulullah. Rasulullah memang sudah suci. Tetapi ini untuk menampakkan kepada manusia bahawa Rasulullah dibersihkan lagi. Memang orang yang sangat baik Rasulullah. Maka anak ini lari ke rumah, dia sampaikan kepada ibunya, "Wahai ibuku, Muhammad diambil oleh 2 orang. Sekarang dia lagi dibelah dadanya." Larilah Halimatus Sa'diyah mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihatnya Nabi Muhammad terbaring di atas batu. Ditengoknya, "Kenapa? Ada apa Muhammad?" "Tidak ada apa-apa." "Tadi katanya dadamu dibelah." "Iya," kata Rasulullah. Rupanya bekas belahan dada Rasulullah masih ada. Takut terjadi apa-apa dengan Rasulullah, maka diantarlah Nabi Muhammad kepada ibunya. Di mana? Di kota Mekah. Sesampai di kota Mekah, Rasulullah sudah berjumpa dengan ibunya. Lama Rasulullah tidak pernah bertemu ibunya selama 4 tahun. Ada di antara kita di sini yang tidak jumpa dari lahir ibu kita, umur 4 tahun kita kenal ibu? Ada di sini? Sedih tidak Rasulullah? Sangat sedih Rasulullah. Jangan kita fikir enak kali jadi Nabi. Sangat sedih Rasulullah. Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mental yang kuat. Maka umur 5 tahun Rasulullah masih bersama ibunya. Umur 6 tahun masih bersama ibunya. Maka di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, saya lihat kawan-kawan saya, mereka kalau sore-sore main-main sama ayah sama ibunya. Sedangkan saya, ayah tidak ada. Di mana ayah saya, Bu?" Maka ibunya dengan sangat sedih menjawab, "Wahai anakku Muhammad, dulu ayahmu berdagang ke negeri Syam. Setelah 2 bulan di negeri Syam, beliau pulang. Sesampai di Yasrib, ayahmu sakit, maka beliau meninggal di Yasrib. Mak, saya mau lihat ayah, Mak. Saya mau lihat kuburan ayah, Mak. Jauh, Nak. Daerah Yasrib itu jauhnya dari Makkah ini 500 kilometer, Nak. Tidak apa-apa, Mak. Saya ingin melihat kuburan ayah saya. Saya rindu dengan ayah saya." Maka berangkatlah Rasulullah bersama ibunya dan seorang budak ataupun jariyah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tunjuk tangan. Siapa yang tahu nama jariyah ataupun seorang budak perempuan yang ditinggalkan oleh ayahnya Rasulullah? Tunjuk tangan. Dapat amplop lagi. Ya, terutama adik-adik SMP ya. Adik-adik SMP 2. Enggak ada yang tahu. Nama beliau adalah Ummu Aiman. Siapa adik-adik?
Ummu Aiman. Berangkatlah Rasulullah bersama ibunya dan Ummu Aiman. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, bukan sehari dua hari beliau berjalan kaki. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki, kadang-kadang digendong ibunya. Kalau ibunya sudah capek, digendong oleh Ummu Aiman. Begitu jauhnya 500 km ke negeri Yasrib. Sesampai di negeri Yasrib, beliau mampir ke rumah saudara ayahnya. Setelah itu bertanya kepada saudara ayahnya, di mana kuburan ayah saya? Maka ditunjukkanlah kuburan ayahnya. Di situ kuburan ayahmu. Dengan girangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah, ini Muhammad anakmu, ayah sudah datang, ayah. Maka apa yang terjadi, Rasulullah bermain dengan kawan-kawannya, dia cerita semua, dia luahkan kepada ayahnya. Padahal ayahnya sudah tidak ada lagi. Sayang tidak sama Rasulullah? Ada kita menderita seperti Rasulullah? Setelah itu datang ibunya, nak, pulang kita, nak. Sudah cukup. Kita kembali ke negeri Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digendong oleh ibunya. Beliau nengok ke belakang. Ayah, saya pulang dulu ayah ya. Kapan-kapan nanti saya ke negeri Yasrib, saya mampir lagi ke sini ayah. Maka pulang Rasulullah. Ada beberapa puluh kilometer dari kota Makkah, sampailah Rasulullah di suatu tempat yang bernama Abwa. Di situ ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecapean, beliau sakit. Beliau mengatakan kepada Ummu Aiman, pegang anak saya. Pegang Muhammad, saya sudah kecapean, saya sudah lelah. Pegang Muhammad. Maka dipeganglah oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman, berhenti dulu Ummu Aiman, saya sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Berikan Muhammad kepada saya. Sini nak Muhammad, sini nak. Maka dipeluklah oleh ibunya Nabi Muhammad, dikusuk-kusuk di belakangnya Nabi Muhammad, di punggungnya Nabi Muhammad dikusuk-kusuk oleh ibunya. Maka lagi dipeluk oleh ibunya, meninggal lagi ibunya. Sedih tidak? Ada kita merasa menderita melebihi Rasulullah? Sayang tidak sama Rasulullah? Di waktu itu menangis Rasulullah. Anak-anak baru berumur 6 tahun menangis Rasulullah. Ummu Aiman, barusan saya melihat kuburan ayah, senang hati saya. Rupanya sekarang ibu saya yang meninggal, ummi saya yang meninggal. Bagaimana kita bawa ummi pulang ke Makkah, Ummu Aiman? Tidak bisa nak. Harus kita kuburkan di sini nak. Tak sanggup kita mengangkat ummimu nak. Dengan apa Rasulullah menggali kuburan ibunya? Dengan tangan, enggak ada bawa sekop, enggak ada bawa cangkul. Dengan tangan Rasulullah menggali kuburan ibunya, sambil beliau gali sambil menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ummi, saya tidak ada lagi ayah, tidak ada lagi abi. Sekarang sudah tidak ada ummi. Dengan tangan beliau menggali kubur ibunya. Kadang-kadang Rasulullah yang menggali, kadang-kadang Ummu Aiman yang menggali. Ganti-gantian Rasulullah dengan Ummu Aiman untuk menggali kubur ibunya Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas, Ummu Aiman turun ke bawah karena Rasulullah masih kecil. Ambil nak jenazah ibumu nak. Maka diambil oleh Rasulullah, ditarik pelan-pelan oleh Rasulullah, dikasihkan kepada Ummu Aiman, dimasukkan ke dalam kubur. Habis itu ditutup lagi tanahnya. Rasulullah sambil menangis, Ummu Aiman, saya tidak punya lagi ibu. Ayah tidak punya, ibu tidak punya. Kemana saya pulang Ummu Aiman? Enggak apa-apa nak, nanti saya antar ke tempat kakekmu, yaitu Abdul Muttalib. Setelah ditutup
kuburnya Rasulullah karena sudah lelah menggali kubur, digendong oleh Ummu Aiman. Beliau melihat ke belakang, Ummi, Ummi. Beliau menangis, memanggil umminya. Di negeri Abwa. Beliau tidak mau melihat ke mana-mana selama masih nampak kuburan ibunya. Maka sampailah Rasulullah SAW ke negeri Makkah. Beliau dibawa langsung ke rumah kakeknya. Waktu itu belum ada Assalamualaikum, diketok pintu. Kakek, siapa itu? Saya Muhammad. Oh ya, dibukanya pintu. Oh Muhammad, sama siapa nak? Sama Ummu Aiman. Mama mana? Mama sudah tidak ada lagi kakek. Kami pulang dari negeri Yasrib. Sesampai di negeri Yasrib, kami balik kemari. Sesampai di Abwa, ibu meninggal dunia. Maka menangis di waktu itu Abdul Muttalib. Sayang kamu nak. Kamu Muhammad anakku, Muhammad sini nak, kamu anakku Muhammad. Dipeluknya oleh Abdul Muttalib. Disayangnya Nabi Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Kebetulan Abdul Muttalib ada anak satu yang umurnya lebih tua daripada Rasulullah 2 tahun. Umur Rasulullah di waktu itu 6 tahun. Anaknya Abdul Muttalib berumur 8 tahun. Siapa yang tahu anak Abdul Muttalib yang berumur 8 tahun yang selalu menjaga Nabi Muhammad? Berkawan orang ini berdua. Rasulullah dengan pamannya berkawan. Tapi kalau ada anak-anak yang mengganggu Rasulullah, yang maju pamannya ini. Beda cuma 2 tahun. Berkawan, tapi jangan ganggu keponakanku. Siapa? Tunjuk tangan yang tahu siapa nama paman Rasulullah yang selalu membela Rasulullah. Rasulullah sering memanggilnya singa. Singa padang pasir Rasulullah memanggil untuk pamannya. Tunjuk tangan. Adik ini. Siapa adik? Salah. Salah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Pekerjaan daripada Hamzah di waktu dewasanya yaitu mengambil kulit singa. Beliau mengambil kulit singa dan menjualnya kulit singa. Bagaimana cara mengambil kulit singa? Harus bergelut ataupun berantam dulu dengan si hebat tidak Hamzah. Beliau yang selalu melindungi Rasulullah. Kalau ada orang yang hina-hina Rasulullah, karena Rasulullah sangat baik, beliau tidak pernah melawan. Kalau ada diejek orang, beliau diam. Akan tetapi beliau ada yang bela pamannya Sayyidina Hamzah. Beliau berkawan berdua. Sayyidina Hamzah punya abang. Abangnya sudah besar, anaknya banyak. Setelah meninggalnya Abdul Muttalib di waktu umur Nabi 8 tahun, siapa abang daripada Abdul Muttalib yang mengasuh, abang daripada Sayyidina Hamzah yang mengasuh Rasulullah? Tunjuk tangan, jangan jawab dulu. Siapa? Enggak ada. Ini gampang nih, biasa disampaikan di setiap maulid. Siapa? Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib. Setelah meninggal kakeknya, beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib mempunyai anak yang terkenal. Setelah itu anaknya Abu Talib menikah dengan anak Rasulullah. Siapa nama kira anak Abu Talib? Tunjuk tangan yang menikah dengan anak Rasulullah. Tunjuk tangan. Adik ini. Sini dek. Sayyidina Ali. Pakai Sayyidina untuk penghormatan kita kepada sahabat.
Dah enggak apa-apa. Jadi beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Sampai beliau dewasa. Beliau diasuh oleh Abu Talib, padahal Abu Talib ini orang yang miskin. Anaknya banyak, anak Abu Talib ada 9. Tetapi Abu Talib tidak pernah mengeluh untuk memelihara anak yatim. Banyak orang sekarang punya keponaan yang yatim tidak mau diopen. Jangankan untuk memberikan makan, hari megang aja untuk memberikan daging aja tidak pernah. Tapi Abu Talib mempunyai anak 9. Beliau orang miskin. Beliau sangat sayang kepada Rasulullah. Rasulullah ini dibuat seperti anaknya sendiri. Jangankan Abu Talib, seorang pamannya, istri Abu Talib pun sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Sampai meninggalnya istri Abu Talib, Rasulullah menangis teringat kepada istrinya Abu Talib yang sangat sayang kepada Rasulullah. Sehingga meninggalnya istri Abu Talib, Nabi Muhammad SAW menangis. Siapa kira-kira nama istri Abu Talib yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad itu? Nggak ada yang tahu? Dengar jangan ngomong dulu. Namanya Fatimah. Siapa namanya? Fatimah. Karena sayangnya Rasulullah kepada istrinya Abu Talib, lahir anak beliau kasih nama. Siapa namanya? Fatimah juga. Kenapa? Karena beliau teringat kepada istri Abu Talib yang sangat sayang kepada beliau. Sehingga Fatimahnya anak Rasulullah dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Anak siapa? Anak Fatimah, istri Abu Talib. Jangan ngomong dulu. Ini masih ada amplop. Masih ada amplop. Tadi saya bacakan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sungguh telah datanglah seorang rasul dari golonganmu sendiri. Maksudnya golonganmu yaitu dari manusia. Walaupun kita sesama manusia dengan Rasulullah mempunyai sifat manusia, tetapi tidak semua sama dengan Rasulullah. Azizun alaikum, sangat berat bagi Rasulullah itu penderitaannya kita, sangat berat beliau. Harisun alaikum, beliau berharap kita ini selamat iman. Kita ini semuanya menjadi orang Islam. Kita ini semuanya masuk ke dalam syurga. Itu yang selalu diharapkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau sangat lemah lembut dan kasih sayang kepada orang-orang yang mukmin. Di antara pengorbanan daripada Rasulullah SAW, yaitu waktu beliau diperintahkan oleh Allah berangkat ke negeri Taif. Sesampai beliau ke negeri Taif, beliau mengajak orang-orang Taif untuk masuk agama Islam. Wahai penduduk Taif, tinggalkan olehmu berhala-berhala, sembahlah Allah. Apa yang dibalas oleh penduduk Taif? Beramai-ramai mereka memegang batu melempar Rasulullah SAW sehingga pecah kepala Rasulullah, sehingga keluar darah daripada kepala Rasulullah. Di waktu itu Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Sakit. Rasulullah tidak pernah
berfikir sakit tubuhnya. Rasulullah tidak pernah berfikir menderita dirinya. Akan tetapi Rasulullah sayang sama orang yang melempar Rasulullah. Takutnya orang itu masuk ke dalam neraka, tidak dapat hidayah daripada Allah. Sehingga di waktu itu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, maafkanlah mereka, ya Allah. Mereka belum mengenalmu, ya Allah. Mereka belum mengenalku, ya Allah. Berikanlah hidayahnya kepada mereka, ya Allah." Kalau kita kayak mana? Kalau dilempar kayak itu, ada kita berdoa seperti itu? Doa yang jelek. Sehingga di waktu itu para malaikat di langit menangis melihat Rasulullah bercucuran darah. Datang malaikat, "Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau kehendaki? Kalau engkau kehendaki, kuhimpitkan gunung dari sebelah kiri dan kanan sehingga mati semua penduduk Taif ini." "Jangan," kata Rasulullah. "Jangan wahai malaikat. Jangan. Walaupun orang ini tidak mau menyembah Allah, walaupun mereka tidak dapat hidayah, mungkin nanti keturunan-keturunan mereka yang akan masuk agama Islam." Baik tidak Rasulullah? Sayang tidak pada umatnya? Sangat sayang, sabar Rasulullah. Sehingga beberapa tahun kemudian penduduk Taif masuk agama Islam berkat kesabaran daripada Rasulullah. Begitu juga sahabat Rasulullah, Tufail bin Amru. Beliau dari kabilah Daus. Beliau mengajak orang-orang Daus untuk masuk agama Islam. Akan tetapi Tufail bin Amru dilempar batu oleh orang-orang Daus. Maka Tufail lari untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di tempat Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya dilempar batu oleh kabilah dari Daus. Wahai Rasulullah, doakanlah orang-orang Daus itu biar ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar mati semua. Karena mereka tidak mau menyembah Allah." "Jangan," kata Rasulullah. "Jangan seperti itu Tufail. Jangan seperti itu wahai sahabatku Tufail. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala." Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Maaf, bukan kita banding-banding dengan nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah. Nabi-nabi terdahulu, siapa yang menentang nabi-nabi terdahulu? Seperti Nabi Musa tenggelam di dalam laut. Siapa yang menentang Nabi ini dibinasakan oleh Allah. Tetapi Rasulullah berdoa kepada Allah, jangan sampai orang itu binasa. Akan tetapi suatu hari mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Begitu baiknya Rasulullah SAW. Beliau belum pernah mengeluarkan satu kata patah pun di dunia ini untuk menghancurkan orang. Beliau simpan doa yang mustajabah. Setiap Nabi mempunyai doa mustajabah. Tapi Rasulullah tidak pernah berdoa untuk menghancurkan orang. Beliau simpan doa itu. Beliau cuma minta kepada Allah doa mustajabahnya. Nanti di yaumil mahsyar bisa menyelamatkan, memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Itu yang Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau mau meninggal. Saya cerita singkat-singkat saja karena waktu. Di waktu mau meninggal beliau, datang orang berjubah putih memberikan salam ke rumahnya. "Assalamualaikum." Dibuka pintu oleh Siti Fatimah. "Waalaikumsalam. Ayah, ada orang berjubah putih, saya tidak pernah melihat orang ini. Siapa gerangan ayah? Bolehkah beliau masuk?" "Boleh." Itu malaikat Israel. Terkejut Siti Fatimah, menangis Siti Fatimah. "Kenapa ayah datang, malaikat Israel?" "Beliau mau bertamu." Maka datang berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjenguk Rasulullah sakit. Besoknya kembali lagi
maka Siti Fatimah sudah mengenal malaikat Israel. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Siti Fatimah, "Wahai anakku, ayahmu sebentar lagi akan meninggalkan kalian semua." Di waktu itu Siti Fatimah menangis karena akan berpisah dengan ayahnya. Maka Rasulullah berbisik sekali lagi, "Wahai anakku, tidak lama kemudian setelah saya meninggal, kamu yang pertama meninggal di antara keluargaku." Yaitu setelah 6 bulan meninggal Rasulullah, meninggal Siti Fatimah. Rasulullah meninggal di bulan Rabiul Awal, meninggal Siti Fatimah di bulan Ramadan. Di waktu mau meninggal itu Siti Fatimah pun tahu. Saya cerita Siti Fatimah sedikit. Di waktu sore-sore dipanggilnya anak-anaknya 2 orang. Siapa yang tahu anak Siti Fatimah 2 orang? Tunjuk tangan. Adik yang belakang. Siapa adik yang pakai masker? Siapa? Jawab dulu. Ya, betul. Hasan Husin. Sini nak. Kata. Ya. "Wahai anakku, sudah cukup bermain," kata Siti Fatimah. Dimandikan anaknya dua-dua. Dimandikan, dibersihkan badannya. Anak masih kecil-kecil, belum sekolah, umur 5 tahun, 6 tahun. Sambil dimandikan anaknya, Siti Fatimah menangis. Sambil dimandikan menangis. Ditanyalah oleh Sayyidina Husain, "Mak, biasanya mama mandikan kami sambilan ngobrol, sambilan ketawa-ketawa. Kenapa sore ini mama memandikan kami sambil menangis?" Siti Fatimah tidak ada menyembunyikan kepada anaknya, "Nak, sebentar lagi ibu sudah meninggalkan kalian. Sebentar lagi malaikat Israel mau menjemput ibu. Nanti kalau ayah kalian sudah kawin lagi setelah enggak ada ibu, baik-baik kalian nak ya sama ibu kalian yang baru. Jangan sampai kalian mengecewakan, membuat sakit hati ibu kalian yang baru nak ya." Anak kecil tidak tahu apa. Setelah salat maghrib, Siti Fatimah meninggal. Tidak panjang saya ceritakan masalah Siti Fatimah. Kembali kepada Rasulullah. Maka waktu itu Rasulullah SAW datang malaikat maut mau menjemput Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, maafkan saya. Sekarang semua malaikat yang ada di langit semuanya sudah persiapan menunggu engkau wahai Rasulullah, menunggu ruhmu Rasulullah. Di langit semua malaikat sudah ingin menyambut ruhnya Rasulullah. Semua pintu syurga telah dibuka wahai Rasulullah. Terserah syurga mana yang ingin engkau masuki. Bukan itu wahai malaikat Jibril yang ingin saya tahu. Bukan masalah syurga terbuka semua. Bukan masalah malaikat sudah menunggu saya semua. Nanti bagaimana umat saya malaikat Jibril? Apakah setelah saya tinggalkan mereka, apakah mereka masih salat? Apakah mereka masih puasa? Apakah mereka masih mengikuti apa yang saya sampaikan? Sayang saya kepada umat saya wahai malaikat Jibril. Rasulullah tidak tertarik di waktu malaikat Jibril menyampaikan. Semua malaikat ingin menyambut Rasulullah. Pintu syurga semua terbuka. Tidak tertarik Rasulullah. Akan tetapi beliau teringat kepada kita. Di waktu Rasulullah SAW dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, disampaikan oleh malaikat Jibril, "Wahai Israel, pelan-pelan, ini Rasulullah." "Iya wahai Jibril, saya tahu ini Rasulullah."
Sangat pelan saya mencabutnya. Akan tetapi sepelan-pelan malaikat Azrail mencabut nyawa Rasulullah, beliau terasa sangat sakit. Sakit sekali, wahai Azrail. Iya Rasulullah, ini sudah sangat lembut Rasulullah. Sangat sakit dicabut nyawa. Apakah umatku nanti mereka merasakan begitu sakitnya dicabut nyawa, wahai Azrail? Iya Rasulullah. Wahai Azrail, jangan, umatku tak sanggup mereka merasakan bagaimana sakitnya dicabut nyawa. Tumpahkan semua kesakitan dicabut nyawa umatku, biar aku yang merasakan, wahai malaikat Azrail. Berikan kepadaku semua, tidak sanggup umatku, sangat sakit. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat Rasulullah penderitaan kita. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, melebihi sayangnya seorang ibu kepada kita. Di dunia ibu sangat sayang pada kita. Di dunia kalau ada guru kita yang cubit kita, kalau ada guru kita yang tarik rambut kita, kita bilang sama ibu kita, datang ke sekolah marahin guru, ya kan? Betul enggak adik-adik? Di dunia. Tetapi nanti di mahsyar kita bilang, Bu, saya ini anakmu. Enggak ada anak-anak. Enggak perlu lagi anak di mahsyar. Jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, saya ini percaya engkau Nabi yang pertama. Enggak mampu saya cari Nabi yang lain. Nabi Muhammad cari Nabi Muhammad. Semua orang tak mampu menolong kita di mahsyar. Keringat kita ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang sepinggang, ada yang segini, tergantung dosa yang kita lakukan. Kita berjalan semuanya orang yang di mahsyar, baik yang percaya kepada Allah, baik yang percaya Nabi Muhammad Rasul ataupun tidak, semuanya menyeru, Muhammad, tolonglah kami Muhammad. Semuanya menyeru. Maka di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal orang-orang yang mau bersalawat untuk beliau. Beliau mengenal orang yang selalu ingat kepada beliau. Beliau mengenal orang-orang yang cinta kepada beliau. Beliau mengenal satu-satu. Beliau bantu. Beliau kepingin semua umat Islam ini bisa dibantu masuk ke dalam syurga semua. Tetapi tidak semua bisa dibantu oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW dipersilahkan oleh para malaikat untuk masuk pertama ke dalam syurga. Beliau tidak mau dulu. Beliau berdiri di pintu syurga. Umatnya terlebih dahulu masuk. Satu-satu beliau mengenal umatnya. Beliau tanya kepada malaikat Jibril. Beliau berkawan dengan Jibril dari di dunia sampai di akhirat. Wahai Jibril, apakah umat saya sudah masuk ke dalam syurga semua? Sudah kayaknya Nabi Muhammad. Ada sebahagian umat Nabi Muhammad yang tidak pernah sembahyang, yang tidak pernah bersalawat. Tidak teringat dengan Nabi Muhammad. Rasulullah telah masuk ke dalam Rasulullah telah masuk ke dalam syurga. Maka datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril ke neraka. Sesampai beliau ke neraka, beliau melihat ada orang yang lagi disiksa di dalam neraka. Maka malaikat Jibril bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam neraka, wahai kalian yang sedang disiksa di dalam neraka, umat siapakah kalian? Kami tidak tahu umat siapa. Kayaknya kami ini adalah umat Al-Quran. Itu tertulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tidak ada kata malaikat Jibril umat Al-Quran. Beliau kembali lagi ke dalam syurga.
Karena bukan umat Nabi Muhammad. Kenapa tidak bisa kita bilang umat Nabi Muhammad? Karena tidak pernah bersalawat kepada Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi tidak pernah kita open. Yang tahunya kita makan kenduri maulid saja. Selebihnya tidak mau. Senangnya maulid makan makan. Tetapi untuk mengenal Rasulullah lebih dekat tidak ada. Maka setelah beberapa ratus tahun, 1000 tahun, malaikat Jibril masuk ke dalam syurga, keluar lagi beliau. Beliau melihat ada anak-anak kecil di pintu neraka, anak-anak kecil yang membawa ceret ataupun teko. Maka beliau bertanya kepada anak-anak ini, kenapa nak kamu berdiri di sini? Sudah beribu-ribu tahun. Kamu anak-anak masuk ke surga semua. Tidak mau kami malaikat Jibril. Ayah kami masih ada dalam neraka. Ibu kami masih di neraka. Begitu sayangnya anak-anak bayi yang meninggal di dunia, yang orang tuanya tidak mau salat, tidak pernah mau berpuasa. Nah, kadang-kadang orang kalau sudah meninggal anaknya satu ataupun dua, tidak salat lagi, dipikirnya sudah jatah masuk surga. Tidak. Nanti anak-anaknya berdiri di pintu neraka menunggu ibu ayahnya di pintu neraka. Beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun mereka di dalam pinggirnya neraka itu menunggu ayah ibunya. Setelah itu datang lagi malaikat Jibril bertanya, kalian ini umat siapa? Kami adalah umat Al-Quran. Tidak ada umat Al-Quran. Umat Muhammad, bukankah kalian umat Muhammad? Iya, kami umat Muhammad. Kami umat Muhammad. Menangis malaikat Jibril. Sayangnya malaikat Jibril kepada umat Nabi Muhammad. Beliau terbang lagi ke syurga. Wahai Nabi Muhammad, ada masih umatmu di dalam neraka. Mereka sudah dibakar oleh Allah sudah berjuta-juta tahun. Maka Rasulullah sujud kepada Allah. Wahai Allah, saya ingin melihat umat saya di dalam neraka. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, beliau tidak memikirkan neraka. Beliau loncat ke dalam api neraka, ingin menyelamatkan umatnya. Sehingga neraka malu dengan Rasulullah. Langsung padam api neraka. Maka terkaget semua orang. Ada apa ini? Kok enggak ada lagi penyiksaan? Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasuki ke neraka. Beliau ambil satu-satu yang mengaku bahawa umatnya Nabi Muhammad. Beliau ambil satu-satu. Setelah keluar semua orang-orang yang mengaku umat Muhammad, maka dihidupkan lagi api neraka, maka dibakar lagi semua orang-orang yang tidak pernah mau mengakui Rasulullah dan Allah sebagai Tuhan. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan ibu-ibu dan ayah-ayahnya tadi melihat dia mengenal anak-anaknya. Dia datang kepada anak-anaknya, wahai anakku, ini ayahmu, ini ibumu. Tidak mau anak-anak itu karena sudah terbakar. Ayah dan ibuku cantik, tidak hitam seperti ini. Maka mereka mendatangi lagi Rasulullah. Rasulullah, anakku tidak mengakui saya, Rasulullah. Maka dimandikan oleh Rasulullah dengan air sungai Al-Kautsar. Setelah itu baru anak-anaknya mau mengakui ibunya. Itu sudah dibakar berapa tahun? Berjuta-juta tahun. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ada kita sayang kepada Rasulullah? Jangan pernah bosan bersalawat untuk Rasulullah. Jangan pernah bosan kita merindukan Rasulullah. Rasulullah sangat rindu kepada kita, apalagi umat akhir zaman. Beliau selalu menangis. Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Saya teringat saudara-saudara saya. Bukankah kami saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Bukan, engkau adalah sahabat-sahabatku.
Siapakah wahai Rasulullah, saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Apakah para nabi? Bukan. Apakah para malaikat? Bukan. Akan tetapi mereka yang hidup di akhir zaman, mereka tidak pernah mengenalku. Akan tetapi semua suri tauladan, semua yang aku sampaikan, mereka mau mengikutinya dan bersalawat kepadaku. Itulah Rasulullah sangat rindu kepada orang-orang tersebut. Apakah termasuk kita orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah? Mulai hari ini perbaiki diri kita, khususnya diri saya pribadi dan kepada kita semua. Mungkin kemarin-kemarin di bulan di luar maulid kita sudah lupa dengan Rasulullah. Habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak mau lagi bersalawat kepada Rasulullah. Mulai hari ini bersalawat kepada Rasulullah. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah, sekali kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Salawat dari Allah untuk kita adalah yaitu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dah 11:30 lebih. Sudah cukup, Bapak? Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa menjadi mau'izah buat supaya kita lebih dekat lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini kita lebih sayang dan cinta kepada Rasulullah seperti Rasulullah mencintai kita. Semoga nanti di waktu kita di penghujung usia kita, semoga kita mendapatkan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan dijauhkan kita daripada azab kubur dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar dan masuk ke dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama berdoa untuk keberkahan kita pada hari ini. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد عبدك ورسولك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا
وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا يا الله يا Rabbi. Berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama ya Allah ya Rabbi. Berkahilah ilmu yang kami, fahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami. Allahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Rahmat Allah dan sejahtera atas Nabi pengoleh kita Muhammad dan sekeluarga dalam sahabat semua rata. Kasih sayang ya Rabbana ke kamu yang hina dina mati dalam iman yang sempurna di akhirat azabna nelimpadum karunia dalam ibadat kekamudumna sukarindu lam hati bana uramalam selama-lama pencintipe oleh donya nelindung kamu ya Rabbana bana tulung awaingan akhi udip mati kret mudang kububa lapang negeri aman di padang mahsyar hisab mudah bagaban titi bangkrung nabi betrumin ya Allah amin ya Rahman amin ya Mannan amin ya amin ya Mujib amin ya Hukam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallallahu
على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. Demikianlah dakwah maulid kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.